وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Saudara sekalian yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, pernah suatu saat bertanya kepada Nabi SAW, suaminya, "Ya Rasulullah, hal ata alaika yaumun asyaddu alaika min Uhud?" Ya Rasulullah, dalam perjalanan dakwahmu ini, adakah suatu hari yang lebih berat dari peristiwa Uhud yang pernah engkau lalui? Maka waktu itu Rasulullah SAW menjawab, ada satu hari, wahai Aisyah, yang lebih berat dari peristiwa Uhud. Ketika aku berdakwah di Mekah dan aku dihalang-halangi, akhirnya aku mencari lahan dakwah baru, aku berangkat ke Taif. Ketika aku sampai di Taif, aku menemui pembesar-pembesar suku Saqif di sana untuk mengajak mereka menerima risalah Islam ini. Tapi semua rumah yang aku masuki, semuanya menolak dakwahku dengan cara yang sangat jelek, sangat menyakitkan. Mereka menolak dakwahku, kemudian mereka mencemoohku. Adakah orang yang lebih layak untuk menjadi Rasul dibandingmu, wahai Muhammad? Tidakkah engkau sedang bermimpi ini menjadi seorang Rasul? Semua rumah yang aku masuki, semuanya sambutannya seperti itu, dan mereka sepakat untuk mengusirku dari Taif itu. Dan akhirnya aku keluar meninggalkan Taif itu dalam kondisi terusir. Dan ternyata ketika aku berada di pinggiran kota Taif, aku disambut dengan lemparan batu dan cemoohan yang luar biasa dari para budak-budak, para pelayan-pelayan mereka yang mereka telah perintahkan untuk itu. Akhirnya waktu itu kakiku berdarah, bajuku robek. Aku berjalan berpuluh-puluh kilometer dalam kondisi yang saya kurang menyadari diriku. Sampai saya tiba di tempat yang namanya Qarnus Tha'alib. Di situ ada bukit-bukit kecil. Dan aku mendongakkan kakiku ke langit. Tiba-tiba aku melihat malaikat Jibril berkata kepada aku, "Wahai Muhammad, sungguh Rabbmu mengetahui apa yang telah dilakukan oleh kaummu terhadapmu." Para penghuni langit marah melihat perlakuan mereka terhadapmu. Maka Allah mengutus malaikat gunung untuk menemuimu. Di sekitar Taif itu ada gunung-gunung yang besar. Kalau engkau mengizinkan gunung itu diangkat, kemudian ditimpakan kepada mereka semua agar mereka semuanya binasa. Tapi waktu itu Rasulullah SAW mengatakan, "Jangan lakukan itu, aku tidak rela." Aku tidak marah kepada mereka. Mereka melakukan ini karena mereka tidak paham, sambil Rasulullah SAW waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, karena mereka itu melakukan ini semuanya karena mereka tidak paham. Dan Rasulullah SAW akhirnya kembali ke Mekah. Tapi ketika Nabi SAW sampai di perbatasan Mekah itu, dia dihalangi untuk memasuki Mekah. Dan Nabi SAW meminta perlindungan kepada salah seorang pembesar Quraisy waktu itu, dan akhirnya beliau kembali bisa memasuki kota Mekah. Sebelum peristiwa itu, terjadi sebuah ujian yang berat juga bagi Nabi SAW, yaitu wafatnya istri tercinta Nabi SAW, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu juga wafat Abu Talib, paman Rasulullah SAW yang selama ini menjadi pembela Rasulullah SAW. Dalam rentetan peristiwa-peristiwa yang berat itu, Nabi SAW akhirnya diberikan bonus yang dahsyat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu paket tamasya ke langit. Itulah yang dikenal dalam sejarah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi SAW
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung di Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat. Kemudian Nabi SAW juga diperlihatkan kepadanya surga dan neraka. Kemudian Nabi SAW bertemu dengan para nabi-nabi dan rasul yang telah Allah utus ke bumi sebelumnya di langit sana. Saudara sekalian yang cintai Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peristiwa yang memberikan kepada kita banyak sekali pembelajaran kehidupan. Yang pertama, kita belajar dari kisah-kisah itu tentang mulianya hati Rasulullah SAW. Betapa Nabi kita disakiti, diusir, diperlakukan dengan perlakuan yang sangat buruk. Tapi Nabi SAW sedikit pun tidak ada dendam di hatinya. Bahkan dia mendoakan orang-orang yang menyakitinya itu dengan doa yang sangat indah. Itulah Rasulullah SAW. Alangkah mulianya hatimu, wahai Rasulullah. Nabi SAW tidak menyimpan sedikit pun dendam dan marah di hatinya. Itu pula yang menjadi inspirasi kita dalam hidup ini. Ketika ada orang yang menyakiti kita, bersikap kepada kita dengan sikap-sikap yang kurang mengenakkan, memperlakukan kita dengan perlakuan yang tidak selayaknya, jangan kita menyimpan dendam di hati kita. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Doakanlah orang-orang yang menyakiti kita. Yang dengan itu insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dalam hati kita dan kebahagiaan. Karena kalau yang namanya marah yang kita pelihara, yang namanya dendam kesumat yang kita simpan di hati kita, itu tidak memberikan kepada kita kebaikan dan justru membuat perasaan kita menjadi selalu gundah gulana. Dan yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari rentetan peristiwa itu adalah tentang keyakinan dan optimisme yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa bagi mukmin sejati, apapun yang terjadi pada kehidupannya, seberat apapun peristiwa-peristiwa yang menghampirinya, dia tidak pernah berputus asa. Dia selalu optimis menghadapi itu semuanya karena dia yakin bahwa di balik itu semuanya ada hikmah yang besar yang Allah sediakan untuknya. Lihatlah Nabi SAW. Beratnya ujian yang diberikan kepadanya, beliau tetap optimis, beliau rela, beliau ikhlas, dan terus bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di titik tertentu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya sebuah bonus yang tidak pernah beliau bayangkan sebelumnya, bisa bertemu dengan Allah secara langsung di Sidratul Muntaha. Tidak ada orang yang masih hidup di dunia lantas diberikan kesempatan bertemu dengan Allah secara langsung kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau berkat kegigihannya, berkat pengorbanannya, berkat keikhlasannya yang luar biasa, menerima segala ujian-ujian kehidupan yang diberikan kepadanya. Kita juga seperti itu. Kalau kita mengalami peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita, peristiwa yang berat, ujian-ujian yang dahsyat, hal-hal yang seperti tidak mengenakan pada diri kita selama kita beriman, yakinlah bahwa itu juga adalah kebaikan. Dan kalau kita sabar, kalau kita ikhlas, insya Allah di titik tertentu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan keluar, hiburan-hiburan yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Dan yakinlah peristiwa itu akan terjadi pada kehidupan kita juga, manakala kita mengambil inspirasi dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan demikian tidak akan pernah ada kesedihan, duka cita yang berlalu dalam kehidupan kita, karena kita meyakini bahwa seluruh peristiwa-peristiwa yang kita alami sebagai seorang yang beriman adalah kebaikan yang Allah sediakan untuk kita melaluinya dengan baik, hingga pada saatnya nanti derajat kita ditinggikan dan kita menjadi orang-orang yang mulia di sisinya. Semoga itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.